Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida Ayuwianti, NPM 212207026. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan janin dan plasenta. Yang pertama, di sini ada gambar dari perkembangan janin. Dimulai dari minggu pertama, di mana terjadi pembelahan menjadi 2, 4, dan 8 setelah morula melakukan nidasi implantasi. Yang selanjutnya di minggu keempat, di mana di minggu keempat ini dari embrio terbentuk tulang belakang, otak, dan syaraf jantung, sirkulasi darah, dan pencernaan. Selanjutnya di minggu ke-8. Di minggu ke-8 ini, perkembangan embrio lebih cepat, jantung sudah mulai memompa darah. Selanjutnya di minggu ke-12. Di minggu ke-12, embrio berubah menjadi janin, mulai ada gerakan pertama, kelamin sudah mulai terbentuk, ginjal sudah memproduksi urin. Yang selanjutnya, di minggu ke-16, di mana di minggu ini, sistem muskuloskeletal, syaraf mulai terkontrol, pembuluh darah berkembang cepat, denyut jantung janin sudah mulai terdengar Doppler, pankreas sudah memproduksi insulin. Selanjutnya, minggu ke-24, di mana kerangka berkembang cepat dan sudah mulai bernapas. Yang selanjutnya di minggu ke-28, di mana di minggu ke-28 ini, janin bernapas, menelan, dan mengatur suhu, supaktan mulai terbentuk di paru-paru, mata mulai membuka dan menutup. Yang selanjutnya di minggu ke-32, di mana di minggu ini, lemak coklat berkembang cepat di bawah kulit, mulai terbentuk zat besi, kalsium, dan fosfor. Yang terakhir yaitu minggu ke-38, di mana di minggu terakhir ini atau minggu ke-38 ini, bayi sudah tidak banyak bergerak, antibodi ibu ditransfer ke bayi untuk mencapai kekebalan untuk 6 bulan pertama sampai kekebalan bayi aktif. Yang selanjutnya yaitu ada kelainan dari perkembangan janin. Kelainan dari perkembangan janin terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada spina bifida. Spina bifida ini terjadi akibat terganggunya pembentukan tabung syaraf selama dalam kandungan, sehingga tulang belakang syaraf dan tulang belakang janin tidak terbentuk secara sempurna. Hal ini diakibatkan karena ibu kekurangan asam folat. Yang kedua yaitu kelainan anencefali, di mana anencefali ini membentuk sebagian tulang tengkorak dan otak janin tidak terbentuk secara sempurna. Yang ketiga yaitu ada kelainan kromosom. Kelainan kromosom ini terjadi pada susunan materi genetik saat janin mulai berkembang, sulit dicegah karena terjadi pada proses pembuahan berlangsung. Penyebab dari ketiga ini yaitu yang pertama penyebab dari spina bifida yaitu ibu kekurangan asam folat, adanya keturunan atau genetik, nutrisi saat kehamilan, dan diabetes. Penyebab dari kelainan anencefali yaitu sama seperti spina bifida, adanya kelainan atau genetik, ibu sering terpapar suhu tinggi maupun suhu panas ataupun suhu dingin, obesitas dan diabetes, dan kurangnya asam folat. Yang ketiga yaitu kelainan dari kromosom, penyebabnya ada keturunan atau genetik, kelainan dari sperma atau kualitas sel telur, faktor usia, gangguan proses pembelahan sel di tahap awal kehidupan. Yang selanjutnya yaitu letak dari plasenta. Letak plasenta. Letak plasenta itu yang bagus berada di fundus. Bagian fundus uteri di dinding depan atau belakang. Nah, di sini ada 4 dari macam-macam letak plasenta. Yang pertama, ini letak normalnya plasenta, di mana plasenta berada di belakang sisi samping dari rahim. Nah, berada di sini. Bisa di depan, di belakang, atau sisi samping dari rahim. Ini letak plasenta yang normal. Yang kedua, yaitu ada letak plasenta previa marginal, di mana letak plasentanya di samping jalan lahir. Yang ketiga, yaitu ada plasenta
previa sebagian. Ini, di mana letaknya yaitu menutup sebagian jalan lahir. Ini jalan lahir di plasenta, tertutup sebagian. Nah, yang terakhir yaitu ini adalah letak plasenta yang paling sangat parah, yaitu ada plasenta previa total, di mana menutup seluruh jalan lahir. Rahimnya ditutup semuanya oleh, jalan lahirnya ditutup semuanya oleh plasenta. Selanjutnya yaitu ada proses perkembangan dari plasenta. Ini yaitu ada bagian dari proses perkembangan plasenta. Proses perkembangan plasenta dimulai dari perkembangan tropoblas, sel membelah sehingga sel yang tadinya selapis menjadi berlapis-lapis. Terbentuklah sitotropoblas dan sinsitotoproblas. Nah, membentuk organ yang banyak pada bagian sini. Bagian sinsitotoproblas membentuk rongga yang banyak. Selanjutnya, sinsitotopoblas ini tumbuh ke dalam endometrium atau dinding rahim, menyebabkan pembuluh darah dinding rahim rusak, sehingga sinsitium atau sinsitotopoblas bisa dialiri oleh darah dari ibu dengan perbaikan otomatis pembuluh darah karena masuknya organ baru. Nah, di bagian sitotopoblas menghasilkan sekelompok sel yang akan membentuk jaringan menyambung lembut atau membelah secara mitosis dan membentuk jaringan disebut dengan mesoderm ekstraembrional. Selanjutnya, jaringan ini akan menyambung antara lapisan dari sitotopoblas dengan sel selaput Hauser, di mana bagian yang melekat dengan sitotopoblas menjadi selaput korion, sedangkan bagian yang melekat dengan selaput Hauser menjadi pelindung atau kantung telur. Yang selanjutnya, mesoderm yang terbentuk dari sitotoplas tersebut menjadi sel darah dan pembuluh darah kapiler. Dari waktu ke waktu, rongga korion semakin luas, sehingga jaringan embrional semakin terpisah dari sitotopoblas. Hanya dihubungkan oleh sedikit jaringan mesoderm yang menjadi tangkai penghubung yang nantinya akan berkembang menjadi tali pusar. Nah, di sini akhirnya pembuluh darah dari tropoblas menembus rahim. Tropoblas akan menjadi plasenta dewasa dan terbentuklah sirkulasi yang sempurna melalui pembuluh darah tali pusar. Selanjutnya yaitu ada bagian dari plasenta. Bagian plasenta ini terbagi menjadi 3, yaitu bagian janin atau peto. Bagian janin atau peto ini terbagi menjadi 2 lagi, yaitu ada chorion prondosum dan pili choriolis, di mana di chorion prondosum ini berfungsi membran yang melindungi janin yang terdiri dari tropoblas. Sedangkan ini pili choriolis ini plasenta yang menghadap ke janin. Yang kedua yaitu ada bagian maternal. Ini bagian maternal. Bagian maternal ini permukaan yang menghadap ke dinding rahim berwarna merah serta terbagi oleh celah-celah yang berasal dari jaringan ibu. Bagian maternal ini berada di desi2 kompakta yang terbentuk dari 15 sampai 20 struktur berupa bulatan yang disebut kotiledon, di mana bagian maternal ini terdiri dari 2, yaitu lobus dan kotiledon. Yang terakhir yaitu bagian dari plasenta ada tali pusar, di mana tali pusar memanjang dari pusat janin ke plasenta. Bagian permukaan janin panjang dari tali pusar ini sekitar 50 sampai 55 cm. Tali pusar terdiri dari 2, yaitu arteri dan 1 vena. Fungsinya itu sendiri menghubungkan plasenta
dengan bagian tubuh janin, sehingga bisa menyalurkan oksigen, antibodi, serta komponen lain yang diperlukan oleh janin. Yang selanjutnya yaitu ini ada kelainan dari plasenta. Fungsi dari plasenta. Sebelum ke kelainan plasenta, yaitu ada fungsi plasenta, di mana fungsi dari plasenta ini fungsinya untuk menyalurkan oksigen dan nutrisi pada janin. Selain itu, plasenta juga berfungsi untuk membuang sisa metabolisme yang sudah tidak dibutuhkan janin. Zat sisa tersebut akan dialirkan kembali ke aliran darah ibu dan dikeluarkan bersama sisa metabolisme yang ibu hasilkan. Yang terakhir, di sini ada kelainan dari plasenta. Kelainan dari plasenta yaitu ada plasenta akreta, yang kedua ada plasenta inkreta, dan yang ketiga yaitu ada kelainan plasenta perkreta. Di mana yang pertama ini ada kelainan dari plasenta akreta, di mana kelainan ini bila menembus implantasi desi 2 basalis. Yang kedua, plasenta inkreta, di mana bila plasenta sampai menembus miometrium. Yang ketiga, yaitu plasenta perkreta, di mana bila pili sampai kronis menembus perimetrium. Baik, saya lanjutkan materi yang selanjutnya yaitu mengenai peredaran darah dari plasenta, di mana darah dari plasenta kaya O2 atau oksigen dan nutrisi kembali ke janin melalui pena umbilikus. Dibagi menjadi 2, sebagian besar melalui ductus venosus dan pena cava inferior, sedangkan sebagian kecil bersatu dengan pena porta melalui darah beredar dalam hati, diangkut melalui pena hepatika dan dibawa lagi oleh pena cava inferior. Yang pertama di sini ada mekanisme ductus venosus. Mekanisme sphincter di dalam ductus venosus dekat dengan pintu masuk pena umbilicalis, mengatur aliran darah tali pusat melalui sinusoid hati. Sphincter akan menutup ketika ada kontraksi uterus yang menyebabkan aliran balik pena terlalu tinggi sehingga dapat mencegah beban yang berlebih dan mendadak pada jantung. Di sini ada mekanisme atrium kanan dan mekanisme atrium kiri. Mekanisme atrium kanan yaitu di mana saat darah bercampur dengan darah yang kembali dari kepala dan ekstremitas. Sedangkan mekanisme atrium kiri di mana ketika darah bercampur dengan darah yang kembali dari paru kaya O2 atau oksigen dan nutrisi. Selanjutnya di sini ada proses menutupnya ductus arteriosus. Yang pertama, ductus arteriosus mengandung otot polos medialis yang dipertahankan dalam keadaan relaksasi oleh prostaglandin. Yang kedua, setelah persalinan plasenta yang merupakan sumber prostaglandin menghilang dan darah plumo meningkat, sehingga sisa prostaglandin yang ada mengalir di sirkulasi dan prostaglandin menurun. Selanjutnya, yang ketiga, peningkatan tekanan oksigen arteri dan peningkatan vasoaktif seperti bradikinin, katekolamin, dan histamin menyebabkan kontraksi dari otot polos pembuluh darah ductus arteriosus, sehingga menyebabkan menutupnya ductus arteriosus. Selanjutnya, yaitu menutupnya foramen ovale. Yang pertama, yaitu aliran darah plasenta terhenti, dilanjutkan pernapasan bayi pertama kali, dan awal perubahannya vaskuler. Yang kedua, yaitu kontraksi pada dinding ductus arterios menyebabkan penutupan ductus. Yang ketiga, jumlah darah yang mengalir melalui pembuluh darah paru dengan prosesnya cepat. Yang selanjutnya, secara bersamaan atrium kanan akibat darah plasenta terhenti. Yang kelima atau yang terakhir yaitu septum primum melekat pada septum secundum dan menyebabkan menutupnya foramen ovale.
Yang terakhir, di sini ada penutupan ductus venosus, vena, dan arteri umbilicalis. Ya, di mana yang pertama terputusnya peredaran darah ibu dan janin akibat dipotong dan diikatnya tali pusat, arteri umbilicalis dan ductus venosus akan mengalami obliterasi. Yang kedua, obliterasi ini mengakibatkan oksigen dan nutrisi tidak lagi tergantung oleh ibu, sehingga menyebabkan pemenuhan udara dilakukan oleh paru bayi dan nutrisi diperoleh dari makanan yang dicerna bayi. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, ditutup wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.